Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas MN20B, yang beranggotakan Aleida Istiqomah Suherman, Melinia Yanuar, Wina Afrilia Zahra. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu owner home twin yang berada di belakang lapangan Karangpawitan. Mari ikuti kegiatan kami. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari. Saya di sini sebagai pemilik home twin. Home twin berdirinya sejak tahun 2017, lebih tepatnya pada tanggal 15 Januari. Kira-kira yang menginspirasi kakaknya untuk mendirikan usaha ini? Yang menginspirasi saya yang pertama dari keluarga saya ya, soalnya sebagian besar keluarga saya itu pada bisa masak, kayak ibu saya, terus kakak saya lebih bisanya ke minuman. Jadi saya mencoba buka usaha aja, usaha yang emang yang disukai oleh kita gitu. Jadi ya alhamdulillah terbangunnya begitu sekarang. Untuk hitungannya berarti keluarga semua. Ya benar banget, keluarga dari saudara saya, kembaran saya, ibu saya, sama kakak saya juga. Ada rencana untuk memperluas cabang atau ada yang kayak merekrut khusus karyawan? Tentu ada banget. Sebenarnya kita kalau udah mulai maju ya pengen banget sih kayak merekrut orang, terus kayak buka cabang di daerah lain yang bukan di daerah Karangkota, misalkan kayak di Sambi atau di Cikampek, pengen banget. Dan untuk masalah perekrutan untuk saat ini sih belum, karena selama masih bisa di handle sama keluarga, saya milih buat buat menggunakan keluarga dulu aja. Terus gimana cara kakak buat mengenalin usaha ini kepada masyarakat? Tentunya lewat media sosial ya, kayak Facebook, kayak Instagram, terus udah gitu pasti dari mulut ke mulut. Dan juga ada rencana sih pengen melakukan endorse juga ke selebgram Karawang. Terus kalau boleh tahu Pengennya sih Inces ya, Farida. iya. Dia heboh gitu ya, jadi ya senang aja gitu. Perkembangannya gimana kak dari awal buka sampai sekarang? Nah, perkembangannya alhamdulillah ya, menurut saya kayak tadinya tuh awal-awalnya tuh yang jadinya kayak cuman temen gitu, yang datangnya kayak temen saudara, tapi mulai saat ini kayak udah mulai orang-orang yang nggak saya kenal udah mulai kesini, kayak udah mulai nge-DM kak buka atau enggak gitu, kayak gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini. Bagaimana nih kakaknya bisa bertahan di era yang saat ini kayak COVID itu? Sebenarnya apa ya, kita berkembang, lebih tepatnya harus banyak inovasi. Misalkan kita menunya ini aja nih, nah pasti orang bosen dong. Nah di situ saya lebih ke mengupdate aja sih, kayak misalkan menu-menunya ditambahin kayak gitu, jadi orang yang mau datang ke sini ada pilihan lain lagi. Terus buat pas awal-awal buka gitu kak, berapa sih modal yang dikeluarkan? Untuk modal ini kan kita apa ya, nggak kayak menyewa toko gitu
creamer. Si creamer itu berapa kayak gitu. Nah, setelah di situ baru kita menentukan, misalkan kita ambil contoh, kita mengeluarkan modal 15.000 misalkan per cup. Nah, saya paling jual lebih dari situ kayak gitu cara menentukan harga jualnya. Dalam kondisi pandemi ini, apakah ada kendala dan perbedaan perubahan pendapatan sebelum dan sesudah pandemi? Pasti ya, pasti ada perubahan, soalnya kan kalau pandemi gini terbatas ya waktunya, jadi kita harus kayak dari jam segini biasanya buka jam segini, harus jam segini harus sudah tutup kayak gitu. Terus kemudian kayak perubahan tempat makan, misalkan harusnya tadi bisa 4 orang jadi cuma bisa 2 orang, jadi kayak gitu sih buat kendala selama pandemi. Pertanyaan dari kami, terima kasih untuk informasi dan waktunya. Maaf mengganggu juga. Terima kasih. Profil badan usaha. Jenis usaha yang dirintis adalah usaha perdagangan umum, yaitu berupa kedai makanan dan minuman atau kuliner. Nama kedai makanan ini yaitu Home Twin, yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 41 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut hasil kesimpulan wawancara yang berkaitan dengan teori keputusan keuangan, keputusan pemasaran, dan keputusan SDM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala kegiatan ataupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut, mengelola aset yang telah dimiliki perusahaan. Adapun untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimal, maka manajer keuangan harus mengambil keputusan manajer keuangan yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menyangkut keputusan investasi atau alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi tersebut. Yang kedua, sebagai pengambilan keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi, dari mana dana tersebut diperoleh atau juga disebut dengan keputusan pendanaan. Ketiga, sebagai kebijakan individu, yaitu apakah dana yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan akan diberikan kembali kepada pemegang saham ataukah ditahan dan diinvestasikan kembali kepada perusahaan tersebut. Itu menurut Sartono tahun 2010. Adapun keputusan keuangan dari kedai Home Twin tersebut ialah yang pertama, merenovasi halaman depan rumah untuk membuat kedai. Yang kedua, membeli perlengkapan dan peralatan untuk kelengkapan kedai tersebut. Dan yang terakhir, menyusun anggaran sesuai dengan modal yang sudah ada. Berikut keputusan SDM kedai Home Twin. Jadi, UMKM tersebut dikelola oleh keluarganya itu sendiri seperti ibu dan beserta anak-anaknya, yang dimana untuk membeli bahan baku keperluan kedai dibeli oleh anaknya sendiri. Memasak makanan dan menyiapkan minuman dilakukan oleh ibu dan ketiga anaknya, dan pelayanan semua dikerjakan oleh sekeluarga dan tidak memiliki pegawai. Berikut keputusan pemasaran kedai Home Twin. Yang pertama, menggunakan media sosial seperti Instagram untuk mengenalkan produk kepada masyarakatnya, dan sudah tersedia di aplikasi GoFood dan GrabFood. Yang kedua, penentuan harga setiap produk.